Ya, kita mulai. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kita masuk di pertemuan 4 ya. Kita masuk di pertemuan 4. Nah, kalau Anda cek di LMS-nya, saya sudah upload beberapa PDF ya. Dan juga di situ ada saya kasih formatif ya. Formatif pertemuan keempat. Gitu. Kalau kita lihat Selasa depan itu libur ya, tanggal 17 itu libur. Liburnya digeser nggak? Jadi tanggal 18. Ada info nggak? Saya belum ngecek lagi. Nggak ya? Libur tanggal 17 ya? Iya, Pak. Liburnya tanggal 17. 17, bukan 18 ya? Ya, berarti Selasa kita libur dulu. Kemudian kita ketemu lagi tanggal 19 gitu ya. Oke, kemudian itu saya kasih waktu waktunya seminggu ya. Jadi kalau dilihat di sini, saya minta mulai Anda untuk searching lah ya, searching jurnal. Jadi ini adalah, saya sudah share screen kan ya. Oke, saya pengen Anda mulai, tapi di sini tugasnya masih tugas individu ya. Kita pemanasan dulu. Di sini nanti dilihat aja kalau masalah deadline-nya ya, nggak jauh dari tanggal ini. Tugasnya tugas individu, kemudian saya minta Anda mencari satu jurnal mengenai COVID-5. Kemudian kalau Anda lihat di sini, saya punya ada contoh di sini. Kalau ini bukan jurnal ya, kalau ini adalah full skripsi, full tugas akhir yang dikerjakan oleh mahasiswa Telkom ya. Sini ada gambarannya, ada 121 halaman ya. Saya agak sering ngambil referensi dari Telkom ya. Nanti kita bahas juga sedikit tentang contohnya di sini. Tapi nanti kalau yang untuk tugas, saya minta Anda mulai mereview lah ya. Tapi juga poin-poinnya juga belum terlalu banyak lah. Jadi di sini poinnya adalah identifikasi enterprise goal, nanti kita bahas. Kemudian identifikasi IT goal, kemudian identifikasi domain dan proses yang dibahas. Domain ini kalau di sini contohnya DSS ya, nanti kita bahas ya. Ada domain yang terlibat di level governance, ada domain yang terlibat di level manajemennya ya. Kemudian saya juga upload beberapa materi yang pakai bahasa ya. Kalau Anda lihat di sini, ini saya pakai bahasa, ini pakai bahasa. Yang ini sebenarnya sudah saya upload ini di minggu lalu ya. Saya upload lagi. Di sini ada, kalau Anda lihat di COVID-5 enabling process ini lengkap ya. Walaupun nanti ada satu lagi dokumen ISAKA ya, yang bicara tentang how to metricnya, how to measure-nya ya. Nanti aja. Jadi kalau Anda lihat, silakan nanti dilihat-lihat materi pertemuan 4, pertemuan part 1, part 2 di sini. Saya mau bahas yang English version ya. Ini yang saya ambil dari e-booknya gitu ya. Kok saya agak-agak kurang apa ya. Banyak yang saya rasa terlewat kalau saya tidak ngambil referensi yang awal-awal saya sampaikan gitu ya. Jadi untuk malam ini saya akan menyampaikan chapter 4 ya, chapter 4 dari e-book yang pertama awal kita bahas ya. Kemudian nanti ada tambahan-tambahan dokumen PDF, contoh-contoh yang sudah saya upload di LMS ya. Ingat goalnya pada akhirnya nanti UTS UAS Anda saya minta untuk mepresentasikan gitu ya. Satu kasus ya tentang COVID-5 yang kita ambil dari study case atau dari jurnal. Nah, jadi untuk malam ini saya mau bahas di key idea of COVID-5 ya, the 5 principle. Nah, saya mau bahas agak dalam di sini, referensinya saya ambil dari sini.
Nanti kalau Anda mau lihat yang bahasanya silahkan sama aja ya, nggak jauh berbeda. Mungkin itu translate-nya gitu ya. Jadi saya akan menyampaikan dengan rujukan dari bahasa Inggris gitu ya. Kenapa saya sampaikan? Pertama ya ada konsep-konsep yang harus pahami gitu yang terlibat di COVID-5 ini. Kemudian nanti juga ada kuis yang akan saya adakan gitu ya. Nah, kuis-kuis ini ya berarti harus ada penyampaian tentang teorinya. Jadi kalau Anda mau ambil sertifikasi tentang COVID-5 itu ada ya. COVID 2019 juga ada. Nah, jadi nanti rencananya saya mau bikin kuis yang apa namanya? Terkait dengan konsep-konsep yang ada di COVID-5 gitu ya. Seperti itu. Jadi untuk hari ini, untuk malam ini kita akan bahas di materi pertemuan 4 English version yang saya ambil dari chapter 4 ya, chapter 4 yang bicara tentang key idea of COVID-5, spesifiknya lagi tentang the 5 principle. Gitu ya, ini apa namanya konsepnya aja, tapi dari situ nanti bisa dikembangkan kemana-mana. Seperti itu ya, saya agak kurang puas kalau melihat yang saya ambil referensi yang bahasa Indonesianya gitu ya. Kok kayaknya kurang serak gitu ya. Jadi saya ambil yang aslinya aja langsung. Jadi saya akan presentnya pakai bahasa Inggris. Ya, nanti kita translate ya, nanti saya translate. Oke, kita bahas di sini ya. Key idea of COVID-5. Bahasa Inggrisnya bagus-bagus kan ya? Halo, saya masih ada kah? Halo Pak. Masih ya? Ya. Nanti kalau terputus, ini ya, kasih tahu ya. Tadi pagi sempat berapa kali terputus. Enggak, kecepatan enggak saya ngomongnya? Enggak, Pak. Tadi pagi sempat komplain kayak kecepatan ngomongnya. Ya, oke, kita mulai aja ya. Jadi nanti kalau sudah saya sampaikan teorinya, jadi saya sudah bisa menyampaikan kuis bicara tentang konsep-konsep yang ada di COVID-5. Oke ya. Kita mulai saja, mudah-mudahan selesai 1 jam. Oke, ya. Oke, jadi di sini bicara tentang COVID-5 based simply on 2 concept. Jadi dikatakan COVID-5 itu mengenal ada 2 konsep ya. Malam ini kita bicara tentang 5 principle. Ya, kita bicara tentang 5 prinsip ya, 5 prinsip yang diterapkan, yang digunakan di COVID-5 ya. Apa saja 5 prinsip ini saya coba apa namanya gali lebih dalam lagi, walaupun nanti pakai bahasa Inggris ya. Yang pertama adalah meeting stakeholder need ya. Meeting di sini maksudnya adalah memenuhi semua kebutuhan, keinginan dari stakeholder. Ini kita bicara siapa saja stakeholder gitu ya. Apa yang mendrive stakeholder macam-macam. Yang kedua adalah covering the enterprise end to end. Nanti kita lihat ya. Mengcover ya, berarti meliputi enterprise dari end to end, dari atas sampai bawah, semua lini gitu ya. Kemudian applying a single integrated framework ya, dia menerapkan satu framework yang melibatkan semua, banyak standar lah di sini disatuin. Kemudian enabling a holistic approach ya, pendekatan secara holistik. Ya, di sini nanti sebenarnya ada 7 enabler di sini, walaupun tidak dibahas lebih detailnya. Ya, kemudian yang kelima di sini nanti ada kaitannya dengan tugas yang akan Anda kerjakan di pertemuan 4 ini ya, separating governance from management. Saya langsung aja di sini ya. Saya ambil sedikit-sedikit lah ya. Saya ambil sedikit-sedikit ya biar nggak terlalu pusing ya. Jadi silakan diaktifkan otak bahasa Inggrisnya ya. Jangan dilawan ya, nanti pusing. Diaktifkan otak bahasa Inggrisnya. Ya, pertama kita akan bahas meeting stakeholder need.
Di sini kita akan pertama membahas tentang siapa itu stakeholder. Di sini dikatakan stakeholder itu ada dua, ya, ada yang internal sama yang eksternal. Jadi kalau kita bicara stakeholder, kita bicara need, ya, semua keinginan, semua kebutuhan dari stakeholder. Maka kita bicaranya stakeholder yang merupakan internal stakeholder dan eksternal stakeholder. Kalau internal stakeholder siapa ya? Berarti orang-orang yang terlibat di dalam perusahaan di semua lininya. Ya, di sini dikatakan internal stakeholder are role given to member of the enterprise, ya, and range across the level of enterprise, ya, include the board, ya, direkturnya, CEO-nya, semua lini dari manajemennya, business executive, ya, manager, risk, security, and audit manager, dan pokoknya semua lini yang terlibat di perusahaan tersebut. Kemudian saya ambil contoh untuk malam ini, Anda bisa lihat di apa namanya, di analis audit di sini. Di sini sebenarnya ada perusahaan yang merupakan anak cabang dari Telkom, ya, yang di situ bicara tentang struktur organisasinya, ya. Jadi Anda bisa lihat, ya, kalau Anda terlibat di perusahaan pasti sudah ada struktur organisasinya, ya. Jadi nanti ketika melihat jurnal juga Anda harus lihat, ya, stakeholdernya itu siapa aja. Ya, kalau di sini ada struktur organisasi series Telkom, ya. Oke, di sini ada, ya, ada senior general manager, ya, ada senior manager perencanaan, ya, ada pengendalian, ada senior manajer keuangan, ada pengelola operasional, ya. Ibaratnya nanti kita lihat, ya, yang mana yang bertindak sebagai governance-nya, yang mana bertindak sebagai manajemennya. Itu satu, ini adalah stakeholder yang terlibat dari internalnya. Oke, tapi stakeholder tidak hanya di versi internalnya, tapi juga ada yang eksternalnya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan eksternal stakeholder itu siapa aja, external stakeholder are not member of the enterprise, ya, dia bukan bagian dari perusahaan, katakan seperti itu, maka dibilang eksternal. Dia punya role, tidak ada include tugas orangnya nggak ada gitu, ya. Di sini contohnya adalah business partner, ya. Ya, ada business partner, kemudian ada supplier, kemudian ada regulatory official. Ini bisa dibilang pemerintah lah, ya, yang bikin aturan, ya. Kemudian ada external auditor sama customer. Ini semua masih dikatakan sebagai stakeholder, ya, masih dibilang sebagai stakeholder. Kalau bahasa Indonesianya apa sih stakeholder itu? Ya, gampangnya stakeholder itu adalah yang memiliki kepentingan, gitu, ya, yang memiliki kepentingan, gitu, ya. Jadi yang memiliki kepentingan dari enterprise kita bisa dari pihak internalnya, bisa juga dari pihak eksternal. Jadi kalau orang bicara stakeholder itu sebenarnya luas, gitu, ya. Tidak hanya satu internal saja, tapi juga terlibat dari sisi eksternalnya, ya. Oke, itu bicara tentang internal dan external stakeholder. Kemudian kita bicara di paragraf berikutnya. Di sini ada poin penting, ya. Enterprise, ya, katakan are expected to create value, ya. Apa artinya? Perusahaan dituntut untuk membuat, ya, membuat value, ya. Dikatakan value. Value ini apa, ya? Value ini katakanlah benefit, gitu, ya. Katakan apa, ya, kalau bulanan kita bawa gaji, ya, ke rumah tiap hari, ada bonus, ada macam-macam, gitu, ya. Tapi si value ini, ya, kita ikutin aja di sini. Enterprise are expected to create value. Jadi perusahaan diharapkan menciptakan sebuah nilai untuk stakeholdernya, untuk setiap stakeholder yang tadi, apakah dia internal atau eksternal. Ya, that is the reason why the key governance objective of the enterprise is value creation. Jadi kalau ditanya apa alasan utama, ya, apa alasan utama dibuatnya governance tata kelola, ya, tujuan dari tata kelola, sebenarnya yang paling penting adalah penciptaan value creation, ya, penciptaan value, ya. Kemudian
value creation is perceived as a realizing benefit. Ya, jadi dikatakan penciptaan value ya didapatkan dari realizing benefit. Ya, jadi mendapatkan memaksimalkan benefit. Tapi di sini ada constraint-nya. Saya bisa bilang ini sebagai constraint, ini adalah sebagai batasannya. Batasannya adalah at optimal resource cost ya, while optimizing risk ya. Jadi ada tiga sisi di sini yang bisa kita lihat. Ketika kita bicara meeting stakeholder need, ya, kita akan mencari benefit. Benefit ini akan dibatasi oleh resiko gitu ya. Resikonya apa? Resikonya misalnya gagal gitu ya. Apa gagal misalnya aplikasinya tidak bisa secara lengkap memenuhi fitur yang diinginkan. Ya, risikonya apa? Gagal juga karena apa? Karena pandemi gitu ya. Bisa aja ada PPKM sehingga banyak yang dirumahkan. Itu juga bagian dari resiko. Yang lainnya lagi ada namanya resource optimization ya. Jadi semua sumbernya, apakah dari human-nya, ya, dari sarananya, dari prasarannya, dari teknologinya, itu harus kita optimalkan. Gitu. Jadi ketika bicara benefit realization, maka itu dibenturkan oleh dua constraint tadi, ya, bagaimana kita memanage risiko, dan kedua memanage resource. Oke, ini sama tadi, the core of optimizing resource, optimizing risk together assess benefit realization. Tadi saya sudah jelaskan. It is the stakeholder need that determine what the value should be, and different stakeholder have different need. Di sini disampaikan keinginan dari stakeholder itu yang merupakan, yang menentukan, yang mendefinisikan ya, seperti apa value ya. Mungkin pemilik owner hanya itu punya kepentingan yang berbeda ya. Mungkin nasionalisnya tinggi ya, kemudian dia banyak memberikan bantuan gitu ya, salah satunya gitu ya, atau apalah ya, itu ibaratnya adalah stakeholder need-nya. Jadi intinya adalah setiap stakeholder itu memiliki need yang berbeda-beda. Nah, tata kelola akan mengatur itu semua sehingga need dari setiap stakeholder itu akan terpenuhi ya. Therefore, the governance system should take into account all stakeholder need when making decision. Ya, jadi harus Anda dipahami adalah prinsip pertama dari COVID-5 ya. Itu adalah meeting stakeholder need ya, tapi ketika bicara tentang stakeholder ada internal stakeholder, ada external stakeholder. Kemudian masih tugas utama dari enterprise adalah menciptakan value tadi ya, menciptakan value di mana value-nya dibatasi oleh risiko dan resource yang katakanlah terbatas. Kemudian poin di sini adalah setiap stakeholder punya need yang berbeda-beda sehingga tata kelola memastikan itu semua bisa tercapai gitu ya. Ya, kemudian di sini bicara tentang driven ya. Stakeholder need are driven ya. Jadi driven itu yang mempengaruhi ya, yang mempengaruhi stakeholder need itu berbeda-beda. Ya, itu ada internal yang drivennya sama ada external driven. Ya, jadi stakeholder need, keinginan dari stakeholder itu dipengaruhi oleh external faktor ya sama internal faktor. Kalau kita bicara external faktor, ada konsep nanti Anda mungkin pernah dengar ada namanya PESTLE, seperti itu. PESTO ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan apa yang mendrive stakeholder ketika menentukan need-nya, maka ada namanya external faktor ya, external faktor yang mempengaruhi stakeholder. Yang pertama adalah politik ya, yang kedua adalah ekonomik ya, kemudian sosial faktor, teknologi juga mempengaruhi, kemudian aturan ya, law, sama environment ya. Ya kalau environment ya sekarang zaman pandemi gitu ya. Kalau politik ya tergantung presidennya siapa, kebijakan
politiknya juga berbeda ya, kebijakan pemerintahnya juga beda. Jadi ini adalah eksternal faktor yang mempengaruhi stakeholder ya. Oke, tapi juga ada di sini dikatakan together with what shareholder, citizen, or customer want. Ini ada juga ya eksternalnya ya, eksternal dari external driven ya, selain masalah pastel tadi, juga adalah ya, yang diinginkan oleh customer, ya, yang diinginkan oleh masyarakat atau shareholdernya. Ini ya, poin keduanya, ini poin kesatunya yang di external drivennya ya. Yang ketiga adalah what competitor are doing. Ya, jadi kalau ditanya apa yang mempengaruhi stakeholder dari sisi eksternalnya, maka jawabannya adalah tadi yang satu pastel, yang kedua adalah shareholder, citizen, or customer want, yang ketiga apa? Competitor are doing ya. Komputer lagi sampai mana nih? Dia pakai teknologi apa gitu ya? Itu juga termasuk dari yang mendrive stakeholder need. Selain eksternal faktor tadi, ada juga internal faktor ya. Masing-masing perusahaan pasti akan punya internal faktornya yang mendriven need-nya. Yang pertama apa? Nature dari organization-nya. Ya. Bagaimana apa ya? Mungkin kalau Anda rasakan beberapa kali pindah kerja gitu ya, satu perusahaan lain gitu ya, disiplinnya gimana gitu ya, pasti beda ya suasananya gitu ya. Di sini bicara tentang culture-nya ya. Kalau bosnya orang Korea gitu ya, kalau bosnya orang Cina pasti agak-agak beda, atau bosnya pribumi gitu ya. Ibaratnya ada apa culture atau suasana perusahaan yang berbeda. Itu bisa dianggap sebagai internal faktornya, gitu ya. Kemudian ada misi dari perusahaan juga internal faktor. Visi statementnya juga ya, ada visi sama misi gitu ya. Ya kalau di kampus diminta tuh sama pemerintah apa visi misinya gitu ya. Kalau dosen-dosen lama katanya kita nggak pakai gini-gini juga bisa gitu ya. Tapi ini kita bicara tentang standar ya, harus ada. Yang terakhir di sini ada namanya risk appetite ya. Bagaimana perusahaan gayanya ketika berhadapan dengan resiko gitu ya. Ya, apakah dia cari aman aja gitu ya, apa dia berani ngadepin tantangan gitu ya, resiko seperti itu juga bagian dari internal faktor. Ya, the government therefore need to understand governance, sorry ya, bukan government, governance ya, therefore need to understand stakeholder need. Poin di sini akan menjadi pertanyaan di formatif di minggu ini ya. Jadi dikatakan tata kelola, ya, governance therefore need to understand stakeholder need. Jadi tata kelola dalam hal ini COVID 5 perlu untuk memahami stakeholder need. Ya, untuk apa? In order to successfully determine decision on benefit, risk, and resource in order to customize governance. Ya, jadi ibaratnya kita pahami, kalau kita bisa dibilang kita pihak luar yang mencoba mendampingi sebuah perusahaan gitu ya, kita harus paham dulu. Biasanya ada yang namanya SWOT gitu ya, SWOT analisis ya, SWOT analisis gitu ya, internal drivernya siapa, kemudian ancaman dari luarnya siapa gitu ya, kita punya strength apa, kita punya weakness apa gitu ya, itu biasa ada SWOT analisis ya. Kemudian di sini poin pentingnya adalah nanti Anda harus lihat di jurnal-jurnalnya. COVID-5 has evaluated how stakeholder need map to enterprise goal. Ini saya garis bawahi ya. Jadi di prinsip satu ini, ketika kita memahami need, kita memahami stakeholder dengan berbagai macam tipenya, maka nanti COVID-5 has evaluated how stakeholder need ya. Jadi stakeholder need ini akan di map ya, akan diubah menjadi namanya enterprise goal. Dari enterprise goal akan dirubah lagi menjadi IT related goal. Dari IT related goal itu akan dirubah menjadi enabler goal. Nah, di COVID-5 konsep ini dikatakan sebagai goal cascade ya. Dikatakan sebagai goal
cascade. Jadi kalau Anda nanti ketemu sama apa yang dimaksud dengan goal cascade, di chapter ini dibahas. Ya, itu baru satu prinsip ya. Jadi di situ disampaikan, kelihatan apa enggak? Atau saya ambil aja. Nah, kayaknya kelihatan ya. Saya ambil aja deh. Screen. Ya, ini penutup dari apa namanya prinsip 1. Ya, jadi di prinsip 1 ini Anda sudah saya bawa kepada apa namanya understanding stakeholder need ya. Jadi ke stakeholder tadi sudah kita pahami beberapa tipenya. Ini dikatakan sebagai goal cascade ya, dikatakan sebagai goal cascade. Jadi goal cascade ya, ada namanya stakeholder driver yang tadi kita bahas, internal, eksternal dan internal. Apa tadi Pesto? P-nya apa? Politik. Politik, E-nya apa? ekonomi, Ekonomi. S-nya apa? sosial, Sosial. T-nya apa? teknologi, Teknologi. Kemudian L-nya apa? Now, Low ya, low. laws, E-nya apa? Environment ya. Yang environment. Yang kerasa sekarang apa? Environment ya. Sekarang ya, kerasa itu apa? COVID-19. Semua orang merasakan. Semua negara merasakan. COVID itu tulisannya gimana? Pak pakai D, Oke, COVID, COVID-19 ya. Ya, berarti itu external driven ya. Kita terpengaruh oleh external driven. Bahkan dunia sekarang terpengaruh oleh external driven-nya. Nanti kalau presidennya ganti atau tidak ganti juga nanti itu kita ikut terpengaruh gitu ya. Oke, kita tidak bicara level politiknya ya, cuma apa? COVID-5 mengambil bahwa ini semua bisa berpengaruh kepada need dari sebuah perusahaan. Oke, kemudian ini akan influence mempengaruhi yang tadi ya internal sama external driven ini akan mempengaruhi stakeholder need ya yang mencoba mencari merelasikan benefit ya dengan risiko dan resource yang dioptimasikan. Dari stakeholder need ini akan turun menjadi enterprise goal, gitu ya. Akan turun menjadi IT related goal, akan turun menjadi enabling goal. Nah ini adalah standar yang digunakan di COVID-5. Nah, kalau misal Anda pengen lihat contohnya gimana Pak? Nah, itu coba cari yang di Telkom tadi yang saya sudah upload di LMS. Di situ ada cara, sebenarnya kalau kita mau lihat lagi, nanti saya lihatkan yang lebih detailnya lagi. Di sini ada pemetaan enterprise goal ya, karena ini adalah apa namanya skripsi lengkap maka ditulis di sini ya. Kalau di jurnal mungkin nggak kelihatan, tapi mungkin poin-poinnya aja. Jadi ini adalah pemetaan enterprise goal menjadi IT goal gitu ya. Nanti Anda lihat di sini. Kemudian ada lagi pemetaan IT related goal dengan enterprise goal. Ya, jadi poin-poinnya dibikin seperti ini. Ya, saya belum sampai detailnya lah, tapi saya akan lihatin aja seperti ini. Ya, kemudian nanti ada pemetaan hasil dan macam-macam ya. Kemudian ada cara bagaimana menghitungnya semua itu ya. Oke, kita sambung aja ke sini dulu. Terlihat aja.
Ya, oke, kita lanjut. Udah selesai itu ya, kita sudah bahas tentang prinsip yang pertama. Tentang apa tadi prinsip yang pertama? Tentang meeting stakeholder need ya, memenuhi semua keinginan dari stakeholder ya, dari semua sisinya ya. Oke, kita lanjut ke prinsip yang nomor 2. Ya, prinsip nomor 2 mengatakan ya, covering the enterprise end to end. Apa artinya covering? Melingkupi ya. Jadi kalau ada buku, ya kita cover gitu ya. Oke, kita bahas saja. In the past decade ya, 10-20 terakhir 10-20 tahun terakhir ini, it has been universally recognized that IT is a fundamental part of running an enterprise and realizing benefit. Pernyataan di sini menyatakan bahwa sudah dirasakan manfaat dari IT ya 10 tahun 20 tahun terakhir ini. IT adalah bagian dari enterprise dan sangat membantu ketika katakanlah realizing benefit gitu ya, mencapai pada ada perusahaan yang tidak menggunakan IT dan menggunakan IT itu perbedaannya jauh. Atau sekarang itu ya kita pasti bicara perusahaan pasti menggunakan IT-nya. Kemudian dikatakan it has always been recognized that the board and executive management are responsible for finance and human resource. Ya, sudah sudah diketahui ya bahwa director sama executive manager memahami ya bahwa tata kelola di finance dan tata kelola di human resource itu penting. Ya, maka sekarang ada lagi yang namanya adalah enterprise government of IT ya. Jadi sekarang disadari pentingnya ada tata kelola di bidang IT ya. Di sini sumbernya juga dari ISO atau IEC 38500. Ini ibaratnya yang menjadi rujukan dari COVID-5. Jadi COVID-5 memasukkan standar ini yang bicara tentang enterprise, ini ibaratnya dasarnya lah ya, yang bicara tentang corporate governance of IT. Dari situ kita bicara ada satu contoh. Di sini sebenarnya sedang bicara apa yang dimaksud dengan enterprise end to end ya. Di sini nanti ada dua contoh. Yang pertama adalah ada board government of finance ya. Ada tata kelola di bidang finance ya, ada tata kelola di bidang tata kelola di keuangan ya, tata kelola di keuangan. Kemudian satu lagi adalah tata kelola di bidang IT. Tapi yang coba dipahami adalah di sini ada ini dikatakan sebagai mencoba menjelaskan covering the enterprise end to end. End to end itu gimana? Ya, dari sisi governance-nya di sini ya, governance-nya di level governance-nya ya. Di sini adalah level governance-nya. Kemudian di sini adalah di level manajemennya. Di semua lininya ya. Nanti di sini ada board-nya ya, ada direkturnya. Kemudian di sini ada chief financial officer-nya ya. Ada CFO-nya. Kemudian ada staff-staffnya di sini. Ya, kemudian kita bahas saja di sini bagus pembahasannya. Jadi intinya adalah mencoba menjelaskan bahwa prinsip kedua di COVID-5 itu adalah melingkupi semua lini lah ya. Oke, kita bahas saja. Figure for point 2A, so how the board conduct governance of finance. Jadi gambar 4.2 ini menggambarkan bagaimana governance of finance ya, tata kelola di bidang apa? Tata kelola di bidang keuangan. Di sini poin pertama adalah the board ya. The board di sini bisa dikatakan sebagai direkturnya ya. Direkturnya is responsible for government of finance. Ya, kita lihat poin-poinnya. The board is responsible for governance of finance ya. Oke, jadi dikatakan director bertanggung jawab untuk melakukan tata kelola di bidang finance. And therefore, ya,
Yang pertama di sini ada poin evaluate internal and external driver and current performance and makes decision on strategy return of investment ya. Biasanya udah balik modal apa belum gitu ya, ada hitung-hitungannya ya setelah berapa tahun, ada biaya awalnya, kemudian ada biaya operasionalnya, nanti dilihat berapa tahun dia akan return of investment-nya, ROI-nya gitu ya. Kemudian ada solvency sama ada value. Ini bicara tentang board, direkturnya. Kemudian dia bertanggung jawab untuk apa? Ya, di sini poin-poinnya adalah evaluate internal and external driver ya. Kemudian current performance-nya, nanti kita lihat sebenarnya lebih detailnya ada lagi. And make decision on strategy. Itu di level atasnya. Nah, kemudian poin di sini ya, the board direct. The board direct. Ini ada pernyataan by allocation of responsibility. Apa artinya? Jadi si director ini, the board ini, setelah dia melakukan tadi ya, evaluate, kemudian menilai performance-nya gitu ya, mengambil keputusan penting untuk setahun atau berapa bulan katakanlah ya, dia akan melakukan apa bahasa Indonesianya nih, kok saya keren banget ini bahasanya ya, allocation of responsibility ya, mengalokasikan tanggung jawab gitu ya, and target to management team in the enterprise ya. Jadi tugasnya si director ini adalah bagi-bagi tanggung jawab gitu ya, dari hasil analisa tadi. Kemudian ini contohnya adalah ini sudah di level manajemennya ya. Ada namanya the Chief Finance Officer (CFO). Is the person responsible for controlling finance, provide policy and objective on finance to management team in the enterprise. Di sini sudah masuk di level keduanya, katakanlah seperti itu. Kemudian di sini tugas dari CFO juga. Ini tadi sudah ya. Kemudian di sini ada manajemen timnya di bawah CFO-nya. In the enterprise as responsible providing performance in financial term. Ini ibaratnya day-to-day bisnisnya ya. Di manajemennya level menengah sepertinya di sini. Kemudian mereka memiliki enabler. Nanti kita bahas enabler seperti apa. In that the finance department of the enterprise assists in the and managing cost, budget, and profit. Ini ibaratnya itu yang dimaksud dengan COVID 5 prinsip kedua, covering the enterprise end to end. Ya. Kemudian nanti ada laporannya. Ya, reporting from management to CFO. Ya, kalau Anda lihat di sini poinnya seperti ini ya. Kalau kalian mau lihat di sini. Ya. Ini adalah dokumen-dokumen yang terlibatnya, ada financial record-nya. Dari financial record-nya nanti diberikan ke level atasnya menjadi financial report ya. Kemudian nanti diajukan lagi ke board-nya jadi summary financial report, katakanlah bulanan atau triwulan seperti itu ya. Nah, ini semua akan menjadi bagian dari tata kelola di IT-nya. Walaupun ini baru bicara tentang tata kelola di finance-nya. Kalau tata kelola di IT-nya gimana Pak? Ini adalah contoh dari tata kelola di IT-nya. Sebenarnya penekanannya di sini ada lebih kepada covering the enterprise end to end ya. Jadi dari level direkturnya, di level paling atasnya sampai di level staffnya gitu ya, sampai di level manajemennya dengan beberapa level manajemen, maka semua akan dikelola oleh COVID-5. Intinya seperti itu. Anda bisa baca lagi untuk lebih detailnya. Kita lanjut saja. Oke, ini sebenarnya saya pikir sudah cukup ya. Ini sudah. Oke, mungkin saya bahas di sini ya. Di sini ada namanya Government and Management Approach of COVID-5 ya. Ada yang tadi ini sudah kita bahas, kemudian ada governance enabler sama governance scope ya, sama ada role, activity, and relationship. Apa ini semua? Governance objective, mana dia tadi?
Ini ya, ini adalah governance objective. Governance objective adalah value creation consisting of benefit realization. Ini udah kita bahas tadi. Kemudian ada lagi namanya governance enabler, ya. Which are the 7 enabler, ya. Nah, nanti ini ada di prinsip keempat, nanti kita bahas ya. Ada 7 prinsip nanti kita bahas di sini. Itu yang dimaksud dengan governance enabler, ya. Ada 7 apa namanya ya. Nanti di bawah ada ya. Kemudian jadi maksudnya adalah untuk mencapai government objective ini kita akan menggunakan enabler 7 enabler di sini. Kemudian ada government scope, ya. Di sini dikatakan governance scope, ya, which mean the part of the enterprise to which government is applied. Ya, scope-nya apakah mau semua, apa mau sebagian, ya. Walaupun tadi saya sempat katakan di semua lini, tapi kalau misalnya tidak ingin satu perusahaan semuanya bisa aja ya. This can be the entire enterprise or part of it, ya, bisa semuanya atau bagian saja. Refer to be as entity of tangible or intangible asset, ya. Oke, ini intinya adalah seperti itu. Scope-nya ya, besarannya mau seperti apa, melakukan tata kelolanya. Kemudian di sini ada figur di sini. Ini yang masih membahas tentang covering the enterprise end to end. Anda lihat di sini. Di semua lini tadi, di sini ada owner yang akan mendelegate kepada governing body. Kemudian governing body ini direkturnya ya, akan melakukan direction kepada manajemennya. Manajemen nanti akan melakukan instruct, align semuanya. Nanti dari hasil kerja performance-nya, dia akan melakukan report-nya pada atasannya, staffnya gitu ya. Ini Anda lakukan tergantung Anda di level mana gitu ya. Kemudian manajemen akan dimonitor oleh direkturnya, ya. Kemudian nanti mungkin di sini ada rapat umum pemilik saham gitu ya tiap tahunnya, hingga dapat diukur gitu ya. Apakah ini kalau ngomongin di perguruan tinggi juga ada ya. Ada namanya Renstra, ada namanya rencana strategis 5 tahunan gitu ya. Sebenarnya perguruan tinggi juga mengadopsi cara industri ya, melakukan tata kelola gitu ya. Oke, dari gambaran ini sudah bisa kita lihat bahwa Corbit 5 mencoba mengcover semua lini di enterprise ya. Ya, prinsip nomor 3 ini tidak banyak ya. Prinsip nomor 3 hanya menyampaikan bahwa kalau tadi prinsip 1, prinsip 2 agak panjang, di prinsip 3 ini hanya menyampaikan bahwa Corbit 5 itu adalah satu standar yang meliputi semuanya gitu ya. Jadi kalau kita misalnya pakai standar yang lain, dia hanya digunakan untuk di sisi planningnya saja misalnya, atau di sisi digunakan ketika ada proyek ya, manajemen proyek itu ada standarnya, PM Book-nya sendiri, atau manalah ada standar-standar yang hanya terkait di satu sisi saja atau beberapa sisi saja. Tapi intinya kalau di Corbit 5 dikatakan dia adalah one fit for all gitu ya. Intinya seperti itu aja di sini. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, di sini yang di prinsip nomor 4 dan 5 juga akan panjang lagi. Di prinsip nomor 4 disampaikan adalah enabling a holistic approach ya. Apa itu holistic? Holistic itu keseluruhan ya. Keseluruhan, menyeluruh gitu ya. Ya, di sini disampaikan prinsip keempat ini adalah the holistic approach to delivery government and management of enterprise IT to implement enabler. Jadi sebenarnya intinya adalah dikatakan holistik ketika mengimplementasikan 7 enabler. Ini 7 enabler nggak kita bahas, semua poin-poinnya aja. Nah, itu ada di bab 5 ya. Dikatakan Corbit 5 recognize the need for 7 category of enabler. Yang pertama adalah prinsip, policy and framework, kemudian proses, organizational structure ya. Itu jadi ketika bicara tentang organizational structure maka itu sudah bicara tentang prinsip yang nomor 4. Kemudian ada culture, ada etik, ada behavior. Nanti saya gali lagi di
minggu depan lah ya, saya ambil langsung dari chapter 5-nya, kita gali lagi di sini. Jadi bicara tentang informasi, service, dan lain-lain. Ya, jadi intinya di Kabit 5 ini standar itu tidak hanya bicara tentang proses, ya. Standar juga bicara tentang people-nya. Ya, standar juga harus bicara tentang kompetensinya. Standar juga harus bicara tentang behavior-nya, tentang culture-nya, ya, tentang infrastrukturnya. Jadi semuanya harus holistik. Itu yang dimaksud dengan holistik. Ya, jadi agak berbeda pendekatannya ketika bicara misalnya enterprise to end gitu ya. Enterprise end to end maksudnya adalah di semua lininya di cover. Tapi kalau holistic approach adalah kita mengimplementasikan yang namanya enabler gitu ya. Enabler itu ibaratnya yang menjadikan enable gitu ya. Saya akan gali lagi Kamis depan lah ya bicara tentang enabler ini. Ya, intinya adalah poin berikutnya di sini ada seperti ini prinsip dari suatu enabler. Nah, yang 3 terakhir ini merupakan resource-nya. Ya, ada information, ada service, infrastructure, application, semua bicara di sini. Ada bicara tentang orangnya, kompetensinya, skill-nya, macam-macam. Kemudian semuanya itu berdasarkan prinsip ya, ada struktur organisasi, ada proses, kemudian ada culture-nya. Ini akan saya gali lagi nanti di chapter 5 ya, kita bicara tentang 7 enabler. Intinya adalah standar itu tidak hanya bicara tentang proses gitu ya. Ini saya cukupkan saja karena akan kita bahas di chapter 5, Anda bisa baca. Ya, ini contohnya. Ya, jadi proses itu butuh informasi ya. Enabler proses butuh informasi, butuh orang, butuh organisator sehingga nanti menghasilkan informasi. Ini adalah contoh dari koneksi hubungan antara satu enabler dengan enabler yang lain. Nah, kita masuk di prinsip yang terakhir ya. Nanti kita masuk kepada domain-domain, kepada proses-proses ya. Jadi semua yang nanti ini semuanya sebenarnya turunan dari prinsip-prinsip yang diangkat oleh Kabit 5. Prinsip kelima ini bicara tentang separating governance from management. Pemisahan antara governance from management. Ya, Kabit 5 framework adhere to the principle of corporate government that government and management are separate. Ya, tata kelola dan manajemen itu terpisah. Itu ya. Saya punya pengalaman ikut serta di penilaian dari pemerintah ya, ada namanya akreditasi gitu ya, saya sempat diikutkan gitu, jadi sempat ngerti-ngerti lah standar-standar yang diminta oleh pemerintah gitu ya, ada 24 standar ya, kita dibikin suruh standar ada pemenuhan visi misi, ada pemenuhan macam-macam gitu ya. Tata kelola juga diminta gitu ya. Dan saya lihat di sini memang ini semuanya mengadopsi dari tata kelola yang dibuat oleh pemerintahan gitu ya. Nanti kita diaudit gitu ya, di audit ada tim audit sendiri datang ke kampus sehingga nanti kita punya hasilnya. Apakah kita hasilnya kelas A, kelas B, kelas C gitu ya. Kita sudah kelas B gitu ya. Jadi nanti semua standar nanti dicek semua ya, semua sisinya ya, ada organisasinya, OTK macam-macam ya. Ada jaminan mutunya juga, ada dari prodinya gitu ya. Begitu juga di perusahaan gitu ya. Nah, di sini yang sedang kita bahas adalah bagaimana kita memisahkan tata kelola dengan manajemen ya. Sebenarnya nantinya coba saya bahas di sini juga ya. Kita akan ketemu sama ini nanti ini dia ya, saya mau di sini. Jadi di figur ini itu kita bisa melihat pemisahan antara governance dan manajemen. Government and management. Jadi kalau government itu ada 3 dia, ada evaluate, ada direct, ada monitor. Ya, ini dibilangnya nanti domain ya. Kemudian kalau di manajemen ada plan, ada build, ada run, ada monitor.
Tapi nanti itu di breakdown lagi menjadi seperti ini. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah turunan dari prinsip nomor 5. Prinsip nomor 5 apa? Mencoba memisahkan fungsi dari governance sama manajemen. Jadi Anda kalau sudah lihat di sini, maka Anda sudah paham, oh ini sedang menjalankan prinsip nomor 5. Apa itu? Separating government from management. Nah, jadi nanti di masing-masing ini dikatakan domain, nanti ada lagi turunannya lagi. Nah, nanti itu akan kita audit, gitu ya. Ada di PDF keberapa itu saya sudah detailkan ya. Ya, coba. Anda bisa lihat nanti. Di pertemuan minggu kemarin saya sudah sampaikan apa namanya. Sebenarnya ini nanti ada irisan-irisan ya. Saya kalau Anda lihat mirip-mirip ya. Saya ambil dari beberapa sumber gitu. Ya, oke. Nah, di sini ya ada namanya proses reference model. Ya, ada governance. Governance itu ada domain yang evaluate, direct sama monitor ya. Ada 5 proses nanti di sini ya. Jadi nanti kalau Anda lihat ada kode-kodenya tuh. Ya. Ada kode misalnya IDM 01 ya, berarti evaluate, direct, monitor. 01 berarti ini. Answer governance framework setting and maintain. Gitu ya. Nanti ada breaknya down-nya lagi. Nanti ada cara mengukurnya, mengauditnya gitu ya. Ini sudah dijalankan apa belum? Ini sudah dijalankan apa belum gitu ya. Ada IDM 02, answer benefit delivery. Proses ini mengoptimalkan kontribusi nilai bisnis ya dan lain-lain. Coba saya lihatin ya, ada answer risk optimization. Jadi kalau di sini answer. Jadi memastikan ya. Bahasanya adalah memastikan. Ya. Nanti turunannya kalau governance ini cuma ada 5 di sini domainnya. Yang banyak itu adalah yang di sini ya, yang manajemen. Jadi nanti manajemen dibagi menjadi 4 domain, ada align, ada plan, ada organize. Nanti masing-masing dari domain ini ada pecahannya lagi ya. Jadi align, plan, organize nanti dibagi lagi menjadi 13 proses gitu ya. Ada manage the IT management framework, ada manage strategi, ada manage enterprise architecture, ada manage innovation gitu ya. Nah, jadi kalau sampai sini ya Anda sudah bisa mengerjakan formatif yang saya berikan. Ya, apa sih Pak formatif yang mana dia? Ya, oke, di sini ya. Nah, di formatif ini, di tugas ini, saya minta Anda mencari satu jurnal mengenai COVID-5, kemudian Anda cari identifikasi enterprise goal-nya apa. Ya, pasti nanti ada tuh enterprise goal-nya ya, apa namanya, goal, tujuan utama dari enterprise itu apa. Kemudian nanti diturunkan kepada identifikasi dari IT goal-nya, kemudian diturunkan kepada domain. Nah, domain itu yang tadi banyak tadi ya. Kalau kita lihat di sini, contoh yang saya kasih, mana dia? Ini ya. Nah, di sini, jadi di tugas air ini, dia hanya bicara domain yang bicara tentang deliver service and support aja gitu ya, hanya di domain ini saja ya. Dari sini dia akan ambil ya, di DSS ini ada 6 prosesnya atau kontrol objektifnya, ada DSS 01 sampai DSS 06 ya. Kemudian nanti ada bagan yang mencoba menilai ya siapa bertanggung jawab terhadap satu aktivitas gitu ya, seperti itu ya, seperti ini ya. Jadi nanti ada konsep yang namanya responsible. Ini udah mulai accounting ya, udah mulai audit responsible menunjukkan bahwa bagian tersebut merupakan pihak pelaksana, yang melakukan siapa. Jadi nanti dibikin nih ya,
di proses ini yang melakukan siapa, yang bertanggung jawab siapa. Accountable, kalau di sini diartikan bagian tersebut merupakan pihak yang harus mengarahkan, ya. Kemudian ada consulted, ya, pihak yang akan menjadi tempat konsultasi. Ada juga inform, bahwa bagian tersebut merupakan pihak yang diberikan informasi mengenai pelaksanaan aktivitas, gitu ya. Jadi di COVID 5 ini sudah dituntut seperti ini. Dari masing-masing proses dibikin tabel seperti ini, ya. Siapa yang melakukannya, yang bertanggung jawab siapa, yang accountable siapa, yang bisa diajak konsultasi siapa, yang mendapatkan informasi siapa, gitu ya. Itu satu. Ini sudah, ya, kita skip aja dulu. Ya, oke, kalau kita lihat di sininya, itu ya. Jadi ini adalah bagan yang menunjukkan, gambar yang menunjukkan COVID-5 process reference, ya. Jadi Anda harus pahami kalau yang di atas ini adalah tata kelolanya, governance-nya. Ini merupakan inti dari prinsip nomor 5, ya. Memisahkan antara tata kelola dengan manajemen. Ya, jadi nanti ketika Anda lihat jurnal, Anda lihat nih kode-kodenya. Ya, kode-kodenya. Ini lagi bicara apa? Oh, dia bicara DSS. Oh, DSS bicara tentang apa? Bicara tentang deliver service and support. Apa aja yang dilakukan? Manage operation, manage service request and incident, manage problem. Ya, contohnya seperti apa? Anda bisa lari ke sini. Ya, kemudian, nah, di sini saya sudah upload di LMS, ya. Anda bisa lihat bagaimana cara mengukurnya. Cara mengukurnya di sini ada satu, mungkin kalau di beberapa jurnal ada berbeda cara menghitungnya, tapi kalau di sini ada yang namanya ini, kalau di sini dokumennya beda lagi nih, ya, bukan yang enabling prosesnya. Nah, ini namanya adalah proses capability model. Nah, di sini akan ada 6 level kapabilitas. Ini sudah masuk di auditnya lah. Jadi tadi, ya, semua turunan tadi, ya, kita main domain mana, kita main proses mana, maka nanti akan ada penilaian. Ada penilaian di sini. Oh, di perusahaan ini, di domain ini, di proses ini, dia sampai mana? Oh, misalnya sudah sampai level 1. Ya. Proses diimplementasikan untuk mencapai tujuan bisnis. Ya. Jadi sebenarnya kita ngaudit aja, kita melihat. Ya, jadi misalnya orangnya siap diaudit, kemudian dikasih nih standarnya, coba dilihat sudah sampai sejauh mana perusahaannya, gitu ya. Kebayang nggak dokumentasinya seperti apa, gitu ya, sehingga nanti kita bisa mengauditnya. Ya, jadi kalau di sini nanti ada nilai-nilainya, ya. Jadi saya pengen Anda sudah mulai mencari jurnal. Jadi kalau misalnya ada seperti ini, ada namanya proses capability model. Ya, ini adalah cara mengukurnya, ya. Ada berapa level? Tadi ada 6 level. Ada level 0 incomplete, ada level 1 perform, ya, tapi masih hanya dijalankan saja lah. Ada level 2, ya, manage, ya, sudah diimplementasikan, sudah dikelola, ya, sudah ada rencananya, sudah ada monitornya, sudah ada adjust-nya, dan sudah dikontrol, gitu ya. Ibaratnya di sini sudah ada planningnya, sudah ada pelaksanaannya, sudah ada evaluate-nya, sudah ada pengendaliannya, semua sudah ada. Ini sebenarnya dilakukan juga di perguruan tinggi, ya. Ada lagi namanya establish, ya, udah dokumentasinya sudah bagus, gitu ya. Kemudian ada predictable, ya. Jadi kalau perusahaan sudah aware pentingnya tata kelola, kemudian dia mengadop tata kelola yang ada COVID-5-nya, maka nanti isinya, ya, kebanyakan akan ada dokumentasi untuk merekam aktivitas, salah satunya, ya, atau SOP atau manual kerja atau instruksi kerja. Intinya kan seperti itu, sehingga nanti bisa diukur, gitu ya. Ya, nanti ada nilai-nilainya di sini. Anda bisa lihat di sini, yang ada di gambaran yang sudah saya upload di LMS-nya, ya. Coba kita lihat.
Ini satu skripsi full ya. Ya, ada lagi sih beberapa ya yang saya dapat, tapi ini yang ya ini prosesnya ya. Ini prinsip yang pertamanya apa tadi, meeting stakeholder need ya, sehingga kita bisa mengidentifikasi enterprise goal dari enterprise. Nanti ini saya detailkan lagi. Dari enterprise goal kita turunkan menjadi IT related goal. Dari IT related goal kita akan turunkan menjadi enabler. Ya. Ini yang namanya enablernya ya, proses proses control. Nah, di sini kita bisa lihat ya, lah. Kemudian nanti kita bisa lihat ya, ini ya pemetaan rasinya. Di sini di SS01 poinnya adalah apa, menjalankan fungsi operasional. Kemudian di sini adalah pihak yang melakukan ya, pihak yang bertanggung jawab seperti itu. Coba kita lihat sampai implementasinya, sampai auditnya. Nah, kayaknya tadi sama ya. Ya, ini levelnya tadi. Abaikan validasi datanya. Ya, ini mulai masuk pada ya, kalau Anda harus melakukan ini ya pusing juga ya. Nah, di sini karena ini skripsi ya, jadinya agak lengkap ya. Ini ada langkah auditnya lah ya, pengumpulan datanya. Kemudian ya, ini ada sampai pada analisis domain DSS proses satunya ya. Ini hasil auditnya lah seperti ini. Nah, aktivitasnya apa? Memelihara prosedur operasional kegiatan IT. Aktivitasnya apa? Menjadwalkan dan melaksanakan aktivitas sesuai jadwal. Ini yang poin keduanya. Yang susah mungkin mendapatkan aktivitas ini ya. Oh, ini sudah jadi nih. Ini ibaratnya auditnya nih. Sudah sampai mana level perusahaan tersebut ya. Kemudian nanti kita sampai pada istilahnya gap-nya ya. Ya, kalau ini sih enak ya, sudah jadi. Tinggal dijelaskan aja. Tapi kalau kita harus melakukan ya lumayan lah. Oke ya, saya cuma pengen Anda ada gambaran mau ngapain sih Pak kita gitu ya. Sebenarnya intinya sih saya pengen Anda cuma memahami saja ya, tidak perlu sampai pada mengambil data di lapangan di perusahaan mana. Kalau Anda lakukan itu jadi skripsi namanya ya. Oke. Nah, jadi kalau di ini ya, pengumpulan bukti. Oke, ini skripsinya serius ini ya. Masih banyak ya. Ya, konsepnya kalau kalau yang pernah saya alami ya di perguruan tinggi, kita punya undang-undang, pemerintah punya undang-undang, punya standar yang diminta tapi pemerintah juga kalau di bidang pendidikan tinggi tidak terlalu ketat gitu ya. Kalau di sini saya lihat ketat banget. Untuk detailnya itu bisa di custom sendiri lah perguruan tinggi. Kalau di sini kayaknya enggak ya. Semuanya sudah ada standarnya kalau di sini. Nah, ini ada namanya hasil dari auditnya ya. Sampai sini Pak, kalau di reviewnya sampai sini sih enak ya. Di sini adalah penilaian kondisi existing. Ya, kemarin saya bicara tentang apa namanya, new system, old system gitu ya. Ini adalah hasil dari auditnya ya. Berdasarkan audit yang dilakukan pada lingkup domain DSS, maka didapatkan kondisi existing dari DSS 01 ya, seperti ini. Menjalankan absensi dan rekap aktivitas dilakukan dengan baik dengan dilakukan selama 20 jam. Menerapkan sistem tiket dalam mengolah tiket insiden ya. Nah, ini semua ini adalah hasil dari auditnya ya, kerjaan auditor semuanya ada di sini. Kemudian dia sampai pada analisa gap-nya ya.
Analisa gap dilakukan untuk mencari selisih level probability yang didapat dengan level target yang ingin dicapai, gitu ya. Ini kita kasih nilai gapnya sehingga kita bisa memberikan ibaratnya ya, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya ya. Jadi ini hasil dari audit COVID di DSS domain DSS untuk setiap prosesnya, 6 prosesnya. Ini level existingnya, ini level targetnya, ada gapnya 1. Ya, nggak jauh-jauh amat, ini udah bagus berarti ya. Nah, sampai pada rekomendasi dari hasil audit tadi ya, kita kasih nilai, kita wawancara, kita survei, kemudian kita hitung, kita lihat gapnya, kemudian terakhirnya kita berikan rekomendasi untuk perubahannya. Di sini ada ya. Ya. Sebenarnya ya sama sih dengan standar yang ada di perguruan tinggi ya, kalau saya lihat, cuma ini ya lebih detail lah ya. Dan ini yang dibahas hanya yang DSS-nya saja ya, seperti itu. Ya mungkin untuk hari ini itu yang saya coba sampaikan ya. Jadi ibaratnya di COVID 5 ini dia punya 5 prinsip ya. 5 prinsip ini akan banyak mempengaruhi COVID 5-nya. Seperti tadi ya di apa namanya? Mana dia? Di sini ya. Ini ya. Jadi tadi kita sudah sampaikan. Jadi ketika kita bicara COVID 5 maka ada namanya apa tadi? 5 prinsip. Apa aja 5 prinsip? Meeting stakeholder need ya, memenuhi semua keinginan yang ada dari setiap tipe dari stakeholdernya. Yang kedua apa? Covering the enterprise end to end ya. Walaupun mungkin ada juga yang tidak ingin semua levelnya di ini, tapi kalau COVID bisa lah ya, pakemnya bisa, tapi kalau perusahaan tidak ingin semuanya bisa juga gitu ya. Nomor 5-nya adalah applying a single integrated framework ya tadi. Itu adalah gabungan dari beberapa standar ya, tidak hanya bicara satu sisi tapi setiap sisinya. Jadi kita bisa menggunakan ini sebagai single integrated framework. Yang keempat apa? Enabling a holistic approach dengan menerapkan 7 enabler ya. Di situ ada prinsip, di situ ada proses, ada etik, ada culture ya, ada apalagi ada people ya, ada information, ada infrastructure. Itu yang dimaksud dengan enabling a holistic approach, semuanya di termasuk ya. Yang terakhir adalah separating government from management. Akhirnya kita akan menemukan beberapa domain yang memisahkan antara government dan manajemen ya. Intinya di situ kemudian kita bisa audit, kita bisa berikan penilaian, kita bisa berikan rekomendasi untuk pengembangan perbaikan ke depannya. Intinya adalah seperti itu. Tapi kalau misalnya Anda pengen lebih detailnya lagi, Anda bisa mana dia? Di sini ya. Nah, di sini dibahas yang tadi saya sampaikan lebih detail lagi. Tapi memang pakai bahasa Inggris. Tapi saya pikir untuk malam ini saya hanya menyampaikan 5 prinsip ya. 5 prinsip, 5 prinsip yang digunakan oleh COVID 5. Jadi nanti siap-siap kalau ada kuis, saya adain kuis yang bicara tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai 5 prinsip yang ada di COVID 5. Ya, nanti saya ambil soal-soal yang keluar di sertifikasi COVID 5 ya. Banyak sebenarnya, saya lihat juga udah ada banyak gitu ya. Pakai bahasa Inggris Pak, kayaknya pakai bahasa Inggris ya. Nanti kuisnya pakai bahasa Inggris, mungkin minggu ke-4 kali ya. Minggu ke-4 saya bikin kuis, kalau teorinya sudah agak banyak ya. Seperti itu aja kayaknya malam ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, memang konsep ya. Jadi kita harus ngerti dulu konsepnya, baru nanti kita main di level proof of concept-nya, katakanlah seperti itu. Ya, jadi untuk hari ini, untuk malam ini saya cukupkan sampai sini. Silahkan Anda baca-baca lagi PDF yang saya berikan. Silahkan
apa namanya, kalau ada penamaan 1, 2 yang berbeda karena saya ambil dari referensi agak beda, tapi referensi utamanya tetap dari e-book ya, saya pengen seperti itu. Kemudian dari dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh ISAKA gitu ya. Untuk minggu ini saya pengen Anda mulai cari jurnal yang terkait dengan COVID-5, kemudian Anda identifikasi apa tadi enterprise goal-nya, kemudian IT goal-nya, sama domain-domain yang digunakan ya. Itu saya pikir nggak terlalu sulit. Anda sudah sampai pada prinsip 5. Apa prinsip 5? Separating governance from management. Ya, dari situ kita turunkan domain-domainnya, kita turunkan proses-prosesnya. Jadi nanti ketika Anda lihat jurnal, oh dia lagi bicara tentang apa nih? Lagi bahas domain yang mana gitu. Oh dia lagi bicara tentang domain mana tadi? Misalnya bicara tentang domain ini ya, align, plan, organize. Nah, misalnya oh dibicara tentang align, plan, organize ada 13 proses, dia ngambil berapa proses? Nanti ketika UTS UAS-nya itu adalah Anda menjelaskan yang ada di jurnalnya ya, apa namanya, dilibatkan dengan konsep-konsep yang sudah kita bahas ya. Kalau memang dapatnya lengkap sih enak ya, satu skripsi sehingga kita nggak perlu apa namanya, menggambarkan lagi gitu ya, membuat lagi, derive lagi. Tapi kalau udah ada skripsi, pas lihat ada, saya udah dapat beberapa gitu ya, itu atau kalau enggak bisa ngambil dari dokumen perusahaannya lah. Kalau misalnya open atau perusahaan yang sudah publik ya, Anda cari. Nah, bisa juga dari situ. Kalau bahasa Inggris gimana ya, nggak apa-apa juga. Ya, intinya adalah nanti satu kelompok misalnya dapat, kemudian satu orang bahas domain yang mana, bahas tentang proses yang mana, kemudian nanti bisa nyambung dari awalnya sampai pada rekomendasinya. Idealnya sih seperti itu. 1 jam ya saya ngomong lebih ya. Oke guys, mudah-mudahan tidak bosan. Intinya adalah COVID-5 bicara tentang standar ya. Ada pertanyaan silahkan. Selasa depan kita libur ya. Ada kelas pengganti, Pak. Ada. Nanti ya ada penambahan minggu lah. Kelas penggantinya kayaknya nambah minggu aja ya. Kalau Rabu saya ada ngajar juga. Nanti deh kita pikirin lagi. Tapi ada kelas pengganti. Oke, cukup. Ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak. Cukup ya. Ya, mudah-mudahan bisa ditangkap maksudnya.